Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sekali lagi. Terima kasih untuk pakaian, untuk makanan, untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga ingin berterima kasih atas istri atau ibu, mama, nenek yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, untuk perjuangan dan pengorbanan yang mereka berikan kepada kami semua. Seorang ibu yang membesarkan anaknya dari kecil, dari bayi sampai ia besar, Tuhan, terima kasih untuk bimbingan mereka. Engkau berkati para ibu dimanapun mereka berada Tuhan, kuatkan mereka selalu, berikan mereka hikmat selalu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Oma Siti yang masih recovery dari sakitnya Tuhan. Tolong berikan kekuatan padanya Tuhan. Dan biarlah kiranya di dalam kelemahan tubuh pada saat ini ia terus semangat di dalam kerohaniannya, melihat kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya baginya dalam hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Made yang hari ini Tuhan sedang melayani tempat lain. Kau pakai beliau, bibir lidah beliau, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut beliau hanya datang daripada-Mu saja Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan baik sengaja maupun dengan tidak sengaja, melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan kami terhadap-Mu, khususnya Tuhan, menyakitkan hati-Mu dan juga terhadap saudara-saudara atau sesama manusia Tuhan. Bapa, selidikilah hati kami setiap saat, ketahuilah pikiran kami, sucikanlah hati dan pikiran ini Bapa. Dan pada momen ini kami ingin belajar firman-Mu, kiranya Engkau urapi kami semua. Roh Kudus, hamba berdoa Engkau bekerja di dalam setiap daripada kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan berakar kuat dalam Kristus Yesus, mempunyai satu fondasi yang sungguh-sungguh kuat, yang selalu memuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh sempurna ini hamba naikkan. Amin. Oke, sedikit konteks ya. Dalam Yohanes pasal 17, kalau kita melihat Yohanes 17, seharusnya kita melihat dari Yohanes 13. Konteksnya kurang lebih dari perjalanan gambaran besar kayak itu. Ini merupakan suatu bagian di mana Tuhan Yesus sekali lagi sebentar lagi menghadapi penghakimannya dan penyalipannya. Jadi maka itu dimulai dari Yohanes 13, kalau kita ingat pelajaran Markus yang lalu, di mana Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk mencari suatu rumah, satu ruangan yang disebut di upper room, yang dimana akhirnya ada perjamuan, dan di situ Tuhan Yesus sekali lagi mengajarkan pada para muridnya for the last time sebelum ia kemudian ditangkap dan dihakimi dan kemudian disalibkan. Jadi konteks Yohanes 17 itu bagian daripada peristiwa ini semua ya. Dan kalau kita lihat kemudian di Yohanes 18 dan di situ Yesus ditangkap. Jadi ini sebelum saat-saat terakhir sebelum Yesus ditangkap. Doa Yesus akan dirinya sendiri. Kalau kita lihat, kita baca Yohanes 17 secara menyeluruh, doa tentang isi doa Tuhan Yesus atau doa Yesus, saya rasa jarang daripada kita berdoa seperti ini. Apalagi berdoa seperti yang tadi kita sudah dengar dari ayat 1 sampai dengan 5, saya rasa jarang. Bahkan pendeta terkenal siapapun, saya rasa tidak ada yang berdoa seperti begini. Meminta suatu kemuliaan kepada akan dirinya sendiri, kepada Bapa. Ya, pada umumnya manusia kalau berdoa, Tuhan, kayak tadi saya berdoa terus terang, terima kasih, berikan saya ini Tuhan, ini yang saya mau. Kebanyakan pada umumnya isinya begitu. Tapi jarang seseorang, dan bahkan tidak pernah, dan memang seharusnya tidak pernah seseorang melakukan atau berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kalau kita lihat isi atau bobot daripada isi doa Tuhan Yesus dari ayat 1 sampai dengan 5, secara jujur, secara rendah hati, rasanya tidak mungkin kita bisa berdoa seperti ini. Karena kita tidak layak. Karena memang bukan domain kita. Kita sama sekali tidak mempunyai kesetaraan seperti yang Tuhan Yesus ada dalam diri dia. Maka itu dia bisa berdoa seperti ini karena memang dia adalah manusia yang sempurna. Ya.
Mari kita lihat di ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Ingat ya, telah tiba saatnya dalam konteks bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap, dihakimi, disalibkan, dan mati. Ya, makanya telah tiba nih saatnya. The hour has come. Detik terakhir ini telah tiba. Segala apa yang kau rencanakan Allah Bapa, rencanamu yang agung, saatnya telah tiba sekarang. Di mana aku harus menjalani pengkhianatan, penghakiman dan segalanya, seperti kita sudah dengar dari Injil Markus sebelumnya. Maka dari itu kemudian Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya, permuliakanlah, glorify, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ingat ya, Allah Bapa tidak punya anak, tidak punya istri, punya anak. Tapi kita harus melihat ini dalam konteks relasi antara Bapa dan anak. Relasi di mana Tuhan Yesus juga sekarang berada dalam kapasitasnya 100% manusia yang ada di bumi. Ia melihat menengadah ke langit, Bapakku. Seperti kita juga berdoa, Bapa. Ya, ini dalam konteks relasi, bukan dalam secara literal, secara fisik. Orang mengatakan, oh Allah punya anak. Bukan begitu ya. Tapi kita melihat secara konteks relasi bahwa Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia dan Allah Bapa sebagai Tuhan yang kemudian dia menyeru padanya, Bapa, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat kedua, sama seperti engkau ya telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus bisa berdoa bahwa Bapa permuliakanlah anak? Karena Tuhan Yesus menyadari, karena Yesus menyadari sepenuhnya bahwa ia telah diberikan kuasa yang penuh oleh Bapa. He has been given authority, full authority, ya, untuk atas segala yang hidup, segala yang hidup, bukan hanya 1/4, setengah, 3/4, segala yang hidup. Ya. Dan kalau kita lihat, mungkin kalau ada yang coba buka Efesus pasal 1 ya. Efesus pasal 1 kita lihat daripada ayat ke-20. Ini tentang rasa terima kasih Paulus kepada jemaat, ucapan syukur Paulus kepada jemaat di Efesus. Tapi ada suatu unsur yang sangat-sangat penting yang diungkapkan sebagai bagian daripada ucapan syukur, thanksgiving Paulus kepada jemaat di Efesus. Coba ini secara singkat aja kita lihat di dalam ayat pasal 1 ayat ke-20. Pasal 1, Efesus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat ke-22. Coba ada yang, kalau ada yang dapat tolong bacakan. Efesus pasal 1. Lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Oke, terima kasih, Gracia. Jadi di situ kita bisa mendapat, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Segala Tuhan Yesus telah diagungkan ketika ia bangkit, ia duduk di tata sebelah kanan Allah Bapa. Tapi intinya adalah poinnya bahwa segala sesuatu telah diberikan di bawah kaki Yesus. Maka itu kembali di dalam doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17, sama seperti engkau, atau di bahasa Inggris dikatakan since you have, right? Di dalam ayat kedua tadi, since you have given him authority, ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Segala sesuatu telah diberikan oleh Bapa kepada Yesus, segala sesuatu berada di bawah kakinya. Dan dalam konteks ini, segala yang hidup berhubungan dengan manusia khususnya secara spesifik. Ya. Jadi poin pertama adalah kenapa Tuhan Yesus sekali lagi dalam doa
doanya ini, dia meminta pada Bapa, permuliakanlah anakmu karena engkau telah memberikan kuasa sedemikian rupa atas segalanya yang hidup. Segala yang hidup. Maka itu dengan kata lain, berhak Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk mempermuliakan dirinya. Tidak ada di antara kita yang punya otoritas atas segala yang hidup. Mungkin Anda seorang presiden, seorang pemerintah, Anda mempunyai otoritas atas seluruh populasi di negara itu. Tetapi tidak atas seluruh dunia. Alam dan isinya nggak ada. Tapi Tuhan Yesus di sini mengatakan, Bapa telah memberikan dia kuasa atas segala yang hidup. Oleh karena itu Bapa, permuliakanlah anak. Itu poin pertama. Lalu, kemudian, apa kita ingin melihat, apa tujuan daripada kuasa ini? Ya, tujuan daripada kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus atas segala yang hidup, atau tujuannya apa dan kuasa macam apa ini? Ayat kedua menjelaskan sendiri, ayat firman Tuhan menjelaskan sendiri. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasa yang diberikan padaku ini, otoritas yang diberikan padaku ini atas segala yang hidup, yang secara spesifik berkaitan dengan manusia, tujuannya adalah agar aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Otoritas yang diberikan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Jadi Bapa telah menyerahkan otoritas kuasanya pada Yesus agar Tuhan Yesus berhak atau bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Nanti ya di sini ya. Lalu, ya ini yang menarik ayat 3. Hidup yang kekal itu apa? Maksudnya. Waktu saya lihat dan saya pelajari juga. Ini suatu pencerahan buat saya juga ya. Bukan buat kalian semua, itu buat saya juga waktu saya belajar. Kita sering mendengar kata hidup yang kekal, hidup yang kekal. Tapi di sini, dalam doanya Tuhan Yesus menjabarkan. Hidup yang kekal itu maksudnya apa? Satu, yaitu dalam ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau, mengenal Bapa, mereka mengenal engkau, Bapa, bahwa satu-satunya adalah Allah yang benar. The true living God. Ya, the true living God. Itu satu poin. Hidup kekal itu artinya mengenal Allah Bapa, mengenal Bapa yang betul-betul menjadi Allah, satu-satunya Allah yang benar. Maksudnya apa? The true living God. The true living God yang membawa kita semua untuk mengingat dan melihat bahwa Allah yang menciptakan alam bumi ini isinya selama 7 hari. Hari 1 sampai ke 6, hari ke-7 dia istirahat. Tuhan istirahat. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang kemudian di dalam perjalanan sejarah peradaban manusia yang ada, kemudian Allah menyelamatkan Nuh dari bahtera air bah, dari hukuman air bah. Menyelamatkan Nuh untuk apa? Untuk supaya suatu bagian dari penyelamatan rencana agung Tuhan akan manusia yang sudah jatuh dalam dosa pada saat itu. Kemudian setelah Nuh diselamatkan, kemudian muncul lagi Abraham. Melalui Abraham, berkat ia bukan saja menjadi berkat bagi orang Yahudi, tapi ia menjadi berkat juga bagi seluruh umat manusia. Kalau kita lihat dari dalam Kejadian pasal 12, ya. Kemudian setelah Abraham ini secara singkat saja, ini Allah the true living God, Allah yang satu-satunya benar. Kemudian dalam perjalanannya apa rencananya? Ia kemudian memanggil Musa yang akhirnya dipakai oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dari situ kemudian muncul juga tokoh yang bernama Yakub. Abraham, Yakub, dan kemudian Musa. Sebelum Musa ada Yusuf juga. Setelah Musa selesai, secara singkat kemudian para nabi dipersiapkan oleh Allah Bapa untuk menggaungkan, menjadi penyambung lidah suara Tuhan, memanggil manusia untuk bertobat, untuk kembali lagi kepada Bapa, bertobat. Sampai akhirnya kulminasi atau klimaks dari pertobatan ini
jatuh atau harus dibawa oleh Kristus Yesus dalam dirinya. Ya. Dalam dirinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan hidup yang kekal itu pertama membawa kita ke dalam suatu pengertian, mengamini keagungan dan satu-satunya Allah benar, Allah yang benar, yang menciptakan mulai dari masa penciptaan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Dan kemudian dalam ayat ketiga kita juga melihat setelah itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sekali lagi, rencana agung Tuhan menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dari awal, dari Nuh, kemudian Abraham, Yakub, kemudian Yusuf, Musa, dan para nabi. Akhirnya klimaksnya itu Allah Bapa mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Semua itu beban akhirnya dipikul oleh Yesus. Maka itu Yesus mengatakan, the hour has come. Saatnya telah tiba. Maka itu, mengenal Allah Bapa, goalnya itu akhirnya mengenal Yesus. Yang menjadi klimaks daripada segala rencana agung Allah. Dalam cerita, dalam kisah Allah menyelamatkan manusia. Ya, nah, jadi pertama, jadi kenapa dalam doanya sekali lagi Yesus mengatakan Bapa permuliakan atau Allah permuliakanlah anakmu. Satu, karena otoritas yang telah diberikan padanya, otoritas yang bukan hanya untuk main-main, tetapi otoritas yang mempunyai suatu goal, mempunyai tujuan yang jelas, yaitu memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Untuk mengerti, mengenal, mengamini satu-satunya Allah yang benar, yang menciptakan alam isi semesta ini, dan juga yang akhirnya pengenalan Allah akan satu-satunya Allah benar itu membawa kita kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Kedua, ya, di dalam ayat keempat, kenapa Bapa engkau, Tuhan Yesus meminta Bapa permuliakanlah aku. Ayat keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Poin kedua adalah, kenapa Bapa engkau permuliakan aku? Karena I have done what you asked me to do. I fulfilled it. Aku telah menyelesaikan misimu Bapa. Rencana agungmu yang telah engkau miliki sejak zaman dulu sampai hari ini telah aku penuhi, telah aku selesaikan. And again, saatnya telah tiba di dalam ayat 1. The hour has come now. Beban yang akan kupikul ini akan kuselesaikan. Beban ini akan kubawa, kutanggung. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Aku telah taat pada panggilanmu Bapa. Meskipun berat, tapi aku taat sampai mati. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. I've done it now. The hour has come. Saatnya telah tiba. Itu poin kedua. Jadi kenapa Tuhan Yesus berkata, muliakanlah karena otoritas yang telah diberikan atas segala yang hidup. Kedua, karena ia telah menyelesaikan apa yang Tuhan, apa yang Bapa minta pada dia untuk lakukan sebagai misi agung Bapa, penyelamatan umat manusia dari dosa. Nah, jadi oleh sebab itu, ya. Nah, di sini ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan itu ya baik-baik. Oleh sebab itu, ya, dengan permintaan permuliakanlah aku ini,
Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sekali lagi. Kita akan melihat perkataan permuliaan ini begitu diulang-ulang terus ya. Satu penekanan hal yang penting berarti ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Itu garis bawahi dan ingat selalu. Sebab kalau orang mengatakan bahwa Yesus itu tidak lain hanyalah seorang guru yang baik, pengajar moralitas atau kerohanian yang baik, dia mengajarkan hal-hal yang baik. Betul, dia mengajarkan hal yang baik, dia tidak mengajarkan hal yang jahat. Tapi dengan apa yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan sebelum dunia ada, dia sudah berada sebenarnya mendapatkan atau punya kemuliaan itu setara dengan Bapa. Seperti maka itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus sekali lagi ya di dalam Filipi pasal 2 ya, pasal 2 nih saya akan bacakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ya, dalam Filipi pasal 2 ayat ke-6. Yang walaupun Paulus berkata tentang tentang Yesus ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan itu. Dalam doa Yesus mengatakan sebelum dunia ada, engkau permuliakanlah aku seperti sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada aku punya itu kemuliaan Tuhan. Tetapi begitu aku turun dalam muka bumi ini, kemuliaan itu harus aku tinggalkan. Jadi apa yang dikatakan Paulus, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan karena ia harus masuk ke dalam muka bumi ini yang penuh dengan dosa ini, bercampur baur dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kemuliaan yang ia miliki sebelum dunia ada, yang setara dengan Allah Bapa, ia harus tinggalkan. Maka itu kemudian Rasul Paulus melanjutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 7, melainkan ya tadi ayat 2 ya, sesudah sebagai milik yang harus dipertahankan, kemudian ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bapa, aku telah melakukan pekerjaan yang engkau mau aku lakukan. Aku taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka itu kemudian ayat Filipi 2 ayat 9, Paulus menulis lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian kalau kita kembali kepada isi doa Yesus dalam Yohanes 17, Bapa permuliakanlah aku. Why? Because I have the right. Karena memang itu memang adalah milikku sesungguhnya sebelum dunia ada. Sekarang tidak ada karena aku harus masuk, merendahkan diriku, meninggalkan kesetaranku, melupakan itu untuk sementara waktu, masuk ke dalam dunia ini, melakukan apa yang engkau minta aku lakukan, taat sampai mati demi manusia yang engkau sayangi ini Tuhan, yang telah engkau ciptakan ini, yang telah jatuh dalam dosa. Sekarang engkau mengirim aku dalam misi penyelamatan, misi agung ini. Maka itu sekali lagi kita tidak heran dalam Yohanes 17, oleh sebab itu Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, sebelum dunia ada. Jadi Kristus Yesus sudah ada sebelum dunia ada ini, dia sudah ada. He's there. Makanya itu kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pada waktu awal penciptaannya, ini saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. Kitab Kejadian pada
Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Pada waktu proses penciptaan manusia. Dan God said, let us make man in our image, after our likeness. Perhatikan itu bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa ditulisnya. Ayat 26. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita, let us make man in our image, after our likeness. Let us. Ingat, permuliakan Bapakku sebelum dunia ada. Before the world existed, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Maka dalam proses penciptaan, Allah Bapa mengatakan, let us make man in our image, according to our likeness. Jadi poinnya juga, Bapa, kalau kita mengenal the true living God, Allah Bapa yang benar, kita tidak bisa tidak mengenal Kristus. Demikian pula kalau kita mengenal Kristus, Yesus, kita tidak bisa tidak mengenal Allah Bapa yang benar. Mereka, Bapa, Allah, Bapa dan Yesus, mereka satu kesatuan. Di dalam Yohanes, coba baca Yohanes 10 ayat 30. Ayat yang pendek. Yohanes 10:30. Kalau ada yang dapat, tolong bacain. Yohanes 10 ayat 30. Kalau ada yang sudah dapat, tolong baca. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, kalau nggak bisa hafal ayat, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Atau ada satu lagi ayat yang paling pendek, Yohanes 10 ayat 35 kalau nggak salah. Yesus menangis, titik. Ya, jadi kalau nggak salah Yesus 10 ayat 35 kalau nggak salah. Betul bukan? Bukan ya? Pokoknya ada satu yang Yesus, Lazarus meninggal, apa Yesus? Oh, Yesus 11 ayat 3, Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35. Apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggrisnya cuma 2 kata. Maka menangislah Yesus. Oh, itu lebih panjang. Kalau bahasa Inggris lebih pendek. Jesus wept, that's it, titik. Jesus wept, titik. Ini juga pendek, Yohanes 10 ayat 30, tapi penting. Secara teologi, faktor teologi menjadi satu dasar yang penting. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu mengatakan kamu mengenal Bapa, kamu berdoa pada Bapa, kamu memuliakan Bapa, tidak bisa kamu tidak memuliakan Yesus. Demikian pula sebaliknya, kamu memuliakan Yesus, tidak bisa kamu menyangkal Bapa. Jadi ada orang-orang yang mengatakan bahwa oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanyalah seseorang yang diberikan kuasa, kayak malaikat aja. No. Kalau kita lihat kembali pada firman Tuhan, dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Kita bisa lihat isi daripada Yohanes 17, doa Yesus, kembali lagi ayat 1-5. Kita bisa melihat keintiman Yesus dengan Bapanya. Begitu erat yang tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan. Karena memang pada dasarnya, aku dan Bapa adalah satu. Kesetaraanku sama dengan kesetaraan Allah Bapa, seperti yang tadi kita baca, seperti kita lihat dalam Filipi 2, seperti yang dituliskan oleh Paulus. Segala yang ada, segala yang hidup telah diberikan di bawah kakiku. Otoritas itu ada di tanganku. Otoritas untuk memberikan hidup yang kekal ada di tanganku, telah diberikan oleh Bapa. Karena aku pada dasarnya dan Bapa adalah satu. Dengan kata lain bahwa aku adalah Allah. Karena banyak hari ini yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai Allah. Mengatakan dia hanyalah seorang manusia biasa, pengajar guru yang baik, atau kedudukannya tidak sama dengan Allah. Dia di bawah satu tingkat di bawah Allah. Tapi kalau kita sekali lagi lihat firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 30 yang pendek,
Yang saya berharap kita akan selalu ingat kalau ditanya orang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ingat aja Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. I and the Father, one. Ya, relasi yang begitu kuat antara Bapa dan Yesus tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi sekali lagi, dalam pemahaman seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa memang tuh Yesus berhak memohon atau berdoa seperti ini. Maka itu saya katakan tidak ada seorang pun yang bisa berdoa seperti hal ini. Karena saya, kamu, kita semua, kita dan Bapa bukan satu. Kita tidak mempunyai kesetaraan sama dengan Allah. Tidak. Tapi Yesus punya. Maka itu ia berhak berdoa seperti ini. Ia berhak meminta pada Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana aku telah memuliakan engkau. Permuliakanlah aku seperti dunia sebelum dunia ada. I have that. Aku punya kemuliaan itu. Namun aku harus tinggalkan sementara waktu untuk pekerjaan yang engkau ingin aku kerjakan. Ya, jadi poinnya apa sebelum saya tutup? Lalu bagaimana dengan kita? Lalu apa dampaknya buat kita? Saya berharap dengan melihat ini, dengan mengerti hal ini dengan baik, iman kita dalam Kristus Yesus akan semakin dikuatkan. Kita tidak akan meninggalkan iman kita hanya dengan tawaran apapun yang diperhadapkan di depan mata kita. Baik uang, karir, apapun yang dunia tawarkan. Kita akan terus bertahan dalam Kristus Yesus sampai garis akhir. Kita akan terus beriman pada Dia. Semakin hari semakin dewasa dan semakin kuat. Semakin yakin bahwa memang di dalam Yesus kita mempunyai pengharapan. Sekali lagi, kenapa? Karena hanya Dialah yang diberikan otoritas untuk memberikan hidup yang kekal pada manusia. Satu-satunya jalan yang ada untuk supaya kita bisa mencapai kepada Bapa. Dia bukan hanya mengajarkan cobalah ini, cobalah itu. Bukan. Dia mengatakan sendiri bahwa I am the way. Akulah satu-satunya jalan. Sekali lagi, kenapa dia bisa katakan itu? Karena dia memang mempunyai otoritas seperti itu. Yang diberikan sepenuhnya pada Bapa atas segala yang hidup. Oleh karena itu, iman kita semakin hari dalam Yesus. Yakinlah dan jangan tinggalkan. Kuatlah justru semakin hari semakin kita bertumbuh dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu angin tofan, matahari siang panasan, dingin, apapun, sakit, penyakit, iman kita dalam Kristus Yesus akan selalu kuat. Tidak akan kita perjualbelikan, tidak akan kita sangkal, tidak akan kita tinggalkan. Kenapa? Because it's worth it. Karena sangat berharga. Kenapa? Karena di dalam Yesus aku menemukan kehidupan yang kekal. Mengenal Bapa yang hidup, satu-satunya, the true living God, Allah yang benar. Dan juga pengharapan dalam Yesus. That's why ada lagu yang mengatakan, lagu hymn itu, I have decided to follow Jesus. And then no turning back, no turning back. Kiranya itu menjadi doa kita setiap hari. Menjadi doa kita bahwa sangat berharga untuk terus beriman beriman pada Yesus, atas iman, atas pengenalan akan Yesus Kristus. Bersyukur kita punya kesempatan bisa mengenal Yesus Kristus dan bertekun terus di dalam Dia. Semakin hari bertumbuh, semakin berakar kuat, semakin matang kekristenan kita. Semakin matang, semakin dewasa iman kita. Saya akan stop di situ. Nanti kita akan minggu depan kita lihat bagian yang kedua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dalam kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang sangat indah, kesatuan antara Engkau Bapa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh Tuhan,
Ajar kami kiranya melalui firman-Mu ini kami akan semakin dikuatkan. Semakin dikuatkan iman kami dalam Kristus Yesus. Bahwa Engkau sungguh-sungguh worth it. Sangat berharga. Pemberian yang sangat berharga. Terima kasih Bapa untuk Yesus Kristus. Ajar kami untuk selalu setia padamu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun Tuhan. Kami ingin belajar setia. Sampai garis akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Doa Injil bersempurna ini kami naikkan. Amin.